teman. Dan ini dilakukan oleh Bill Gates ya teman-teman, seorang yang memang sukses. Ia bahkan dulunya adalah orang yang susah. Bahkan ada kata-kata yang legenda, yang sangat legendaris dari ia. Apabila kamu lahir dalam keadaan miskin, gitu kan kata Bill Gates, itu bukan salah kamu. Apabila kamu lahir dalam keadaan miskin, itu bukan salah kamu. Tapi apabila kamu mati dalam keadaan miskin, itu salah kamu. Itulah kesalahan kamu. Jadi itu ya teman-teman, betapa beliaunya sangat memiliki banyak kata-kata yang menjadikan banyak orang itu terinspirasi teman-teman. Terutama kebiasaannya ini, setahun sekali ia meluangkan waktu menyendiri atau mungkin menghindar dari kebisingan dunia, dan ternyata itu adalah suatu hal yang efektif. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita dari hari ke hari semakin baik, semakin produktif, dan tentunya semakin mampu dapat berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat memiliki dampak yang positif bagi kita semua dan semakin berkembang, dan tentunya memberikan insight-insight yang baik bagi kita semua, seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear teman-teman. Dawis Muslimwear adalah suatu brand baju koko kekinian yang mampu temani kamu di berbagai daily activity kamu, terutama untuk keberibadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Apabila kalian ingin check out, ingin mengetahui atau ingin order atau ingin kepoin berbagai macam katalog dan koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di kolom deskripsi yang ada di bawah teman-teman. Kalian bisa lihat di sana ada kontak WA-nya dan Instagramnya ya teman-teman. Kalian bisa masuk ke aplikasi Instagram, kemudian kalian bisa searching dengan keyword Dawis Muslimwear. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang mampu temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang pentingnya kita di tengah-tengah atau di sela-sela kejenuhan kita dalam menjalani kehidupan, atau mungkin di tengah kebekuan pikiran, atau mungkin hal-hal yang tidak kunjung datang atau tidak kunjung kita dapat solusi dari berbagai masalah dalam kehidupan kita. Kita seringkali atau terkadang perlu untuk me time, atau mungkin waktu untuk menyendiri, waktu quality time, waktu yang berkualitas untuk kita itu mungkin sedikit menjauh dari bisingnya dunia dan lain sebagainya, untuk merenung dan mencari hal-hal yang mungkin bisa kita ambil atau kita mendapat inspirasi dari renungan-renungan itu. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, perlu kita syukuri berbagai macam lika-liku warna-warni kehidupan dalam kehidupan kita ya teman-teman. Walaupun seringkali kita dalam menjalani kehidupan ini seringkali dihadapkan dengan berbagai macam problem, masalah, atau mungkin halangan, rintangan, dan lain sebagainya ya. Bahkan bencana, bahkan ujian dan lain sebagainya yang begitu amat beratnya dan mungkin sukar untuk kita lalui. Kita harus tertatih-tatih, kita harus mungkin terkuras energi kita, emosional kita gitu kan, pikiran dan hati kita dan lain sebagainya ya. Mungkin hal itu menjadikan kehidupan kita menjadi begitu amat tidak menyenangkan ya teman-teman. Menjadi suatu hal yang menjadikan hidup kita itu mungkin sedikit beku, sedikit kita itu mengalami kebingungan atau mungkin hal-hal yang kurang nyaman dalam kehidupan ini.
Itu adalah suatu hal yang sering terjadi dalam kehidupan teman-teman kita. Tentu dalam berkehidupan tidak statis. Kita dalam berkehidupan selalu bergerak dinamis, selalu menghadapi situasi kondisi yang begitu terus berubah, dan terus kita itu menghadapi suatu hal yang berbeda-beda ya teman-teman dalam kehidupan kita. Itu yang menjadikan kita seringkali perasaan hati kita bergejolak, pikiran kita kalut, tidak menentu gitu kan. Dan itu semua memang secara alamiah sebagai manusia biasa yang mungkin tidak atau belum pernah merasakan suatu hal yang berat, dan keberatan itu atau problem-problem itu tidak sama ya gitu kan. Kalau kita menghadapi suatu hal yang sama, problem yang sama, tentu kita bisa lebih mungkin mudah, lebih siap untuk melalui itu semua karena hal itu terjadi lagi dan sebelumnya pernah kita alami gitu kan. Jadi kita lebih mengerti bagaimana cara mencari solusinya. Namun ada problem-problem yang bahkan tidak masuk dalam pikiran kita, tidak masuk dalam hayalan dan angan-angan kita, dan bahkan gambaran dalam kehidupan kita. Tiba-tiba itu semua terjadi dan menjadikan kita itu sedikit kaku, kagok, dan mungkin terkaget-kaget dengan beberapa hal atau berbagai hal yang terjadi fenomena di dalam kehidupan kita, teman-teman. Seringkali kita mengalami suatu kebosanan, kejenuhan apabila itu semua berlarut-larut datang dalam kehidupan kita, menjadikan kehidupan kita itu sulit, susah, sukar, bahkan sangat ibaratnya itu kita itu lelah, lemah menjalani itu semua. Nah, di sela-sela itu apa yang harus kita jalankan, teman-teman? Apa yang harus kita lakukan? Ada suatu hal yang sangat sekali baik untuk kita contoh, bahkan beliaunya adalah suatu ibaratnya itu ya kalau bisa dibilang elit global, orang yang kaya, orang yang sukses gitu kan, yaitu ibaratnya itu pendiri Microsoft ya, yaitu bapak yang mendirikan Microsoft itu gitu kan. Beliaunya selalu Bill Gates ya kan, beliaunya selalu ibaratnya itu dalam setahun gitu kan, ia akan menyisihkan beberapa waktu, bahkan minggu gitu kan, beberapa hari bahkan minggu untuk ia itu keluar dari kesibukannya, menyisihkan waktunya, memposisikan dirinya sendiri, entah itu berekreasi, camping, dan lain sebagainya, atau mungkin hanya berdiam di rumah dan melepaskan berbagai macam tanggung jawabnya, dan ibaratnya itu mendelegasikannya kepada orang lain, dan ia sebagai pribadi ibaratnya itu melepaskan segala sesuatunya untuk ia itu mengosongkan diri, kemudian merenung, ibaratnya itu mencari waktu yang begitu senggang, yang begitu luang untuk ibaratnya itu merenungi apa yang telah terjadi, kemudian membayangkan hal-hal baru ke depannya. Dan ibaratnya itu kesendirian atau me time-nya atau quality time yang ia buat setahun sekali itu seringkali menjadikan adanya terobosan-terobosan baru, teman-teman. Dan ini dilakukan oleh Bill Gates ya teman-teman, seorang yang memang sukses. Ia bahkan dulunya adalah orang yang susah. Bahkan ada kata-kata yang legenda, yang sangat legendaris dari ia. Apabila kamu lahir dalam keadaan miskin gitu kan, kata Bill Gates, itu bukan salah kamu. Apabila kamu lahir dalam keadaan miskin, itu bukan salah kamu. Tapi apabila kamu mati dalam keadaan miskin, itu salah kamu. Itulah kesalahan kamu. Jadi itu ya teman-teman, betapa beliaunya sangat memiliki banyak kata-kata yang menjadikan banyak orang itu terinspirasi, teman-teman. Terutama kebiasaannya ini, setahun sekali ia meluangkan waktu menyendiri atau mungkin menghindar dari kebisingan dunia, dan ternyata itu adalah suatu hal yang efektif, teman-teman. Ketika ia sudah beberapa waktu bahkan minggu gitu kan, keluar dari kesibukannya, dari bisingnya dunia, dari berbagai macam problematika yang mungkin di perusahaannya, di tempat-tempat yang ia bekerja di situ gitu kan, memiliki tanggung jawab di situ, ia lepaskan semua. Dan nyatanya benar, setelah
diteliti oleh banyak peneliti gitu kan, bahkan ditanyakan langsung kepadanya gitu kan, kepada Bapak Bill Gates ini gitu kan, ternyata memang iya, ketika ia mengalami suatu proses ibaratnya itu berkontemplasi gitu kan, merenung, menyendiri, menyepi gitu kan kalau bahasanya orang Indonesia gitu kan, ia akan mendapatkan inspirasi-inspirasi yang baru yang bahkan itu belum pernah ia pikirkan sebelumnya, dan terpikirkan, terbesit ketika ia melakukan kesendirian menyepi itu, teman-teman. Jadi itulah teman-teman, betapa sebetulnya penting bagi kita itu memiliki waktu, untuk kita itu memiliki quality time atau kualitas waktu untuk sendiri, me time, waktu sendiri gitu kan, waktu untuk kita sendiri, dan melepaskan segala beban penat yang ada, sehingga ketika kita benar-benar mengosongkan diri dari berbagai macam tanggung jawab, kesibukan, mungkin tekanan dari banyak orang atau bertemu dengan orang banyak gitu kan, kita bisa mendapatkan insight-insight yang bahkan itu belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Bahkan itu adalah suatu hal yang brilian dan luar biasa sekali, teman-teman. Jadi itu teman-teman, betapa kita harus mengambil suatu insight yang baik dari pengalaman seorang yang sudah memang sukses di bidangnya, sukses bahkan di dunia dan terkenal sampai sini gitu kan, sampai Indonesia, dan produk-produknya sering kita mungkin temui, bahkan kita miliki gitu kan, yang ia memberikan suatu pedoman atau contoh atau suatu resep atau tips untuk kita agar kita itu bisa lebih mampu menghadapi kehidupan kita yang mungkin keras, yang mungkin ibaratnya itu banyak sekali lika-likunya, naik turunnya, dan bahkan mungkin kesukaran dan complicated dan berbagai macam masalah di dalamnya. Jadi itu teman-teman, semoga ini semua menjadi suatu insight yang baik bagi kita, menjadi rumus yang baik bagi kita, pedoman yang baik bagi kita, sehingga kita mampu dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih baik, lebih mampu menghadapi berbagai masalah, rintangan dan lain sebagainya, dan menjadi pribadi-pribadi yang sukses, yang mungkin bahagia dan tenang, selamat dunia bahkan hingga akhirat nanti, teman-teman. Mungkin itu, terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.